Selamat pagi, siang, sore maupun malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Dan selamat datang di video ketiga, yaitu materi eksponen. Untuk video ketiga ini masih ada kaitannya dengan materi aljabar. Salah satunya yaitu materi eksponen, karena mungkin untuk sebagian teman-teman ini menjadi momok yang menakutkan ketika mungkin perpangkatannya itu banyak, ya misalkan X pangkat 2021 itu kan biasanya kan bentuk-bentuknya seperti itu ya, atau X pangkat 2022 ya. Jadi di sini teman-teman akan mempelajari materi eksponen, dimana untuk modulnya nanti akan saya serahkan ke teman-teman nanti berupa soft file. Nanti akan ada soft filenya untuk materi eksponen, karena konsep dasar eksponennya sebenarnya ya X pangkat M itu adalah perkalian X yang berulang sebanyak N. Jadi 2 pangkat 4 ya berarti ya 2 dikali 2 sebanyak 4 kali 16. Ya, itu untuk review dulu materi eksponen atau materi perpangkatan. Mungkin kita langsung saja mungkin ke contoh soalnya ya. Mungkin biasanya contoh-contoh soal eksponen itu adalah menyederhanakan sebuah operasi bilangan berpangkat seperti itu. Contohnya seperti misalkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 12. Ini nomor 1, dimana ini sebuah perkalian dengan bilangan basis. Ini adalah bilangan basis yang angka 2 ini, dan ini adalah pangkatnya. Jika bilangan basisnya sama ya berarti ketika ada operasi perkalian dengan bilangan basis yang sama dengan pangkat yang berbeda ya tinggal dijumlah. Berarti menggunakan konsep X pangkat M dikali X pangkat N itu adalah X pangkat M plus N itu. Sehingga ya ini berarti pangkatnya tinggal dijumlah aja, 5 tambah 9 tambah 12 berarti 26 ya. Berarti ya ini adalah 2 pangkat 26. Nah, kalau misalkan teman-teman menemui pilihan ganda yang mungkin ada 4 pangkat, itu harus cukup diperhatikan 4 pangkat berapa, karena ini bisa juga dibuat dalam bentuk 4 pangkat, dimana 4 pangkat itu adalah 2 pangkat 2 kan 4, itu dipangkatkan 13. Karena konsepnya ini kenapa bisa diambil, karena jika pangkat dipangkat, ini kan bilangan berpangkat yang dipangkatkan itu adalah pangkatnya dikali, dimana konsepnya adalah X pangkat M dipangkatkan N itu adalah X pangkat M dikali N, seperti itu ya. Berarti ini pilihan lainnya berarti 4 pangkat 13. Kalau misalkan ada 4 pangkat 13 ya pilih itu. Ini berlaku nih perkalian, kalau perkalian di jumlah ya, yang ini X pangkat M dikali X pangkat N. Kalau pembagian gimana ya, berarti pembagian ya di ini dong, berarti pembagian itu dikurangi X pangkat M dibagi X pangkat N, dimana pembagiannya itu bilangan basisnya sama ya, berarti tinggal dikurangi aja. Nanti di modul juga mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di modul. Dan pengertiannya akar 2, bilangan pangkat kan mesti ada bilangan akar ya. Berarti pengertiannya akar 2 itu adalah 2 dipangkatkan setengah, karena ini akar pangkat 2, dan biasanya akar pangkat 2 itu tidak ditulis duanya, kecuali
yang lebih tinggi dari 2, misalkan akar pangkat 3 ya tetap ditulis berarti akar pangkat 3. Seperti itu untuk materi awal eksponen, seperti itu. Dan ini salah satu contoh soalnya, biasanya untuk menyederhanakan seperti ini atau dicampur dengan soal yang berikutnya. Untuk nomor 2 sebagai berikut. Ya, untuk contoh soal berikutnya yang nomor 2 itu biasanya untuk menyederhanakan sebuah pecahan yang memiliki variabel, biasanya variabel berpangkat. Contoh seperti 24 A pangkat 3 kali B pangkat 8 dibagi 6 A pangkat 5 dikali B. Nah, ya seperti yang tadi aku katakan bahwa ini salah satu materi eksponen, juga tadi masih terkait juga sama aljabar, yaitu untuk penyederhanaan sebuah pecahan. Untung nggak usah pakai kali ya, karena kali itu nanti membuat rancu, jadi buatnya seperti ini aja, A pangkat 5B ya. Nah, ini kan di sini kan dari masing-masing kan semua dikali, berarti ada yang bisa dicoret dong, atau ada yang bisa dibagi dong. 20 berarti 24 sama 6 bisa dibagikan, berarti 24 dibagi 6 itu 4. Kemudian A pangkat 3 per A pangkat 5, berarti ini hasilnya 4. Ini A pangkat 3 min 5, terus B nya pangkat 8 min 1. Kenapa kok min 1? Karena ini B nya ini nggak ada pangkat, berarti kalau nggak ada pangkat, pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 0 berarti hasilnya 1. 2 pangkat 0 ya hasilnya 1. 4 pangkat 0 ya hasilnya 1, dan seterusnya. Kenapa kok 2 pangkat 0? Kenapa kok yang pangkat 0 itu hasilnya 1? Ya karena misalkan nih, kamu punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, berarti kan 2 pangkat 2 min 2 intinya kan sama kan, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4, 4 dibagi 4 1, dan 2 pangkat 2 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 0, jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan yang ini, yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Pembuktiannya ya ini seperti itu, sehingga yang tadi hasilnya adalah 4 A pangkat min 2 B pangkat 7. Atau kalau dalam pecahan, karena ini pangkat min, berarti pangkat min itu menjadi penyebut, jadi 4B pangkat 7 per A pangkat 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, berikutnya adalah materi, bisa dibilang ini adalah materi irisan eksponen dengan eksponen X persamaan kuadrat. Sebagai contoh mungkin ada persamaan seperti ini ya, 3 pangkat 2M dikurangi 3 pangkat M dikurangi 6 sama dengan 0. Yang ditanyakan berarti nilai 3 pangkat 3M itu berapa, biasanya seperti itu kan. Nah, untuk mencari nilai 3 pangkat 3M, otomatis kita harus mencari 3 pangkat M yang dipangkatkan 3, karena di sini yang paling relate bisa dimisalkan itu adalah 3 pangkat M. 3 pangkat M itu bisa disubstitusikan sebagai X, sehingga 3 pangkat 2M ini adalah 3 pangkat M yang dipangkatkan 2. Masih ingat kan jika di
Jika bilangan pangkat dipangkatkan, itu adalah hasilnya adalah 3 pangkat 3 dengan pangkat yang dikalikan. Jadi ya ini 2M kan 2 dikali M, dimana bisa dipecah yaitu 3 pangkat M yang dipangkatkan 2 kurangi 3 pangkat M dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga 3 pangkat M nya bisa diubah menjadi X, disubstitusi untuk permisalan yaitu sehingga X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Dan kalian masih ingat kan untuk video kemarin, mungkin 1 atau 2 video yang lalu, yaitu ini bisa difaktorkan menjadi X min 3 dan X plus 2, sehingga 3 pangkat M itu sama dengan 3, atau 3 pangkat M sama dengan min 2. Nah, ini karena ini hasilnya min, otomatis kan nilai M-nya kan kita bisa dibilang nggak definisikan, sehingga karena ini nilainya negatif, hasilnya negatif, berarti nanti akan memunculkan nilai M adalah bilangan kompleks, sehingga kita tidak menggunakan yang nilai negatif. Jadi sehingga yang digunakan adalah ini 3 pangkat M sama dengan 3, sehingga M sama dengan 1, sehingga nilai 3 pangkat 3M berarti sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27, kan 3 dikali 3 dikali 3 ya, 9 kali 3 27. Seperti itu. Ini salah satu contoh soal di mana ada materi irisan dari eksponen dan persamaan kuadrat. Seperti itu. Mungkin untuk variasi-variasinya yang lain nanti bisa ditanyakan lebih lanjut juga melalui WA. Bisa. Yang sudah saya cantumkan di video pertama. Seperti itu. Mungkin untuk video ketiga cukupan ini dulu saja. Terima kasih teman-teman mungkin atas perhatiannya. Sampai ke video 3 ini. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kapanpun teman-teman menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.